Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang cukup menggembirakan teman-teman. 3 dari DPO, ya, 1 diantaranya sudah ditangkap oleh Polda Jabar dengan inisial Peggy Perong atau Peggy Setiawan, teman-teman, ya. Ya, jadi dari ketiga DPO sudah 1 yang sudah diamankan Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana, ya. Keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah berhasil mengungkap 1 DPO, ya, 1 terduga pelaku yang kita DPO sejak 2016. 1 DPO itu atas nama saudara Peggy alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan. Ditangkapnya di mana tadi si Peggy ini? Spesifik Bandungnya? Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk pembuktian. Dari pelacakan sendiri? Nanti akan kita sampaikan, ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Polda Jabar. Diminta seluruh warga masyarakat bersabar, kami akan mengungkap secara terang benderang, ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Egy. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu, atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus pembunuhan ini, Pak? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang benderang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Tentunya terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami. Kaget nggak? Gue sih kaget. Peggy alias Perong. Gue kaget berarti baca berita ini. Peggy Setiawan. Di beritanya itu tertangkap itu semalam. Cuma untuk lokasi dan detailnya itu tidak disebutkan. Ini benar nggak nih? Gue kaget banget nih. Masih baru ya, beritanya 11.20. Sekarang 12.21. Ya. Sampai hari ini punya keyakinan ini bukan karena, tapi karena kecelakaan. Sampai hari ini saya punya keyakinan. Dari tahun 2016-2017 saya udah punya keyakinan. What the fuck? Hasil temuan tim Hotman 911. Ini Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memperkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong, dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa
di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerjaan sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Guys, kali ini kita membahas tentang sosok Egy Pradhan Linda. Di postingan saya sebelumnya, di part 2, kita melihat bahwasanya 2016 itu Egy Pradhan ini ngeposting yang isinya, saya mau ke tempat itu lagi sendiri. Yang jadi pertanyaan, ke tempat mana? Ke tempat mana Anda sendiri? Apakah ke TKP? Nah, di sini kita melihat bahwasanya dia benar pergi ke TKP, ke jembatan ini, tempat kejadiannya Vina. Mencurigakan nggak? Mencurigakan kan? Di satu sisi lagi kita ngeposting postingan dia sendiri di 2016. Setelah saya posting itu viral, dia menghapus. Dia menghapus postingan itu. Nah, kita nggak bisa melihat lagi di postingan dia di 2016, yang ada 2017 ke atas. Benar nggak? Mencurigakan kan? Mencurigakan. Yang kedua, sosok Linda. Linda itu berteman dengan Vina. Nah, pada saat pemakaman, Linda tidak datang dan tidak melihat si temannya Vina, korban. Ada apa? Apa mungkin? Nih kalian, teman kalian dan tetangga kalian, rumah berdekatan. Kalian nggak datang melihat teman kalian yang menjadi korban seperti itu. Nggak mungkin kalian nggak datang. Pasti datang. Di sini saya menerawang dan terlintas di benak. Setelah itu saya kaya bahwasanya sepertinya Linda itu mengetahui tentang kejadian ini. Linda kenal ataupun berteman dengan salah satu atau beberapa korban. Nah, Linda mengetahui kejadiannya demi tahap. Dan soal kesurupan, apa mungkin kesurupan dia itu bertahap-tahap gitu? Tahu kronologinya, tahu tahap 1, tahap 2. Mulai dari dipukul, lalu di ini, lalu begini. Yang hanya menurut kita curiga dia pura-pura kesurupan karena merasa bersalah kepada temannya Vina. Dia mengetahui kejadian itu. Nah, dia seperti memberitahukan ke keluarga. Bisa jadi tentang kejadian itu. Ketakutan dia. Saya melihat ada amarah besar daripada pelaku. Kita bisa bertanya ke keluarganya. Sebelum itu, apakah ada permasalahan di antara salah satu korban atau keluarga salah satu korban kepada geng motor ini, kepada pelaku ini, sehingga geng motor ini, pelaku ini mengintai daripada anaknya. Bisa kan? Saya menerawang bahwasanya saya curiga memang Linda ini mengetahui memang alur-alurnya. Apa iya Linda ada juga di TKP? Apa iya Linda berada di TKP? Linda segan memberitahukan semua tentang ini, makanya dia pura-pura kesurupan. Nah, si Linda nggak menyangka kejadiannya harus seperti ini. Dia tahu ada permasalahan ini, tapi dia tidak menyangka bahwasanya kejadian sampai sekejam ini. Sehingga dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Dan dia pergi jauh.
apakah hubungan Linda terhadap pelaku? Apakah ada asmara Linda juga terhadap pelaku? Atau Linda itu masuk kehidupan mereka? Tega ya? Jawab guys. Pengalaman kita ada di sini. Ada masalah sebelumnya, kita tidak tahu. Ayo, kita kawal. Share videonya, viralkan videonya ini ke mana saja, ke yang bersangkutan, ke yang berhubungan. Viralkan guys, viralkan. Misal yang sekarang sedang viral, yang menimpa seorang sosok perempuan di tahun 2016 yang sekarang viral dibicarakan. Himbauan dari Ustadz Hidayat. Ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam proses pembunuhan dimaksud sampai sekarang belum ditemukan. Maka setidaknya apa yang kita sampaikan ini memberikan satu himbauan agar sebaiknya dan alangkah itu yang terbaik dilakukan untuk menyerahkan diri, kemudian bertobat dibandingkan dengan akan selalu diliputi dengan kegelisahan, ya, penyesalan, kegelapan, tidak pernah tenang. Apakah nyaman berkehidupan seperti itu dan mendapatkan ancaman bila tidak benar-benar bertobat sampai kemudian setelah wafat pun keadaannya masih terancam. Akan lebih baik bila kemudian berusaha memperbaiki diri, menyerahkan diri, memperbaiki hidup, meminta maaf pada keluarga korban, minta maaf pada masyarakat yang mungkin juga terdampak pada hal demikian. Setelah itu berusaha untuk membuka lembaran hidup yang baru, menunggu waktu kapan kita kembali kepada Allah dalam kebaikan, dan semoga dengan itu Allah mengampuni kita seperti apa yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Itu lebih baik ditempuh dibandingkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang tidak positif untuk didapatkan. Pun demikian, bagi siapapun yang hadir di sekitarannya, akan lebih baik untuk bisa mendorong para pelaku, orang-orang yang terlibat demikian untuk memperbaiki diri, alih-alih menutupi atau juga menyembunyikan atau bahkan mengubah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tentu ini akan menimbulkan dampak baru, dosa yang baru, dan yang paling beresiko adalah menimbulkan satu potensi yang tidak baik untuk semuanya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang berperan memfasilitasi pada satu keburukan, ia tidak akan lepas dari konsekuensi dengan orang yang melakukan itu semua karena peran-peran yang telah ia lakukan. Untuk itu, saudara-saudariku, jauhi berbagai tindakan-tindakan merusak, menghancurkan. Jangan sampai terjadi, apalagi seorang muslim yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan bila pun ada yang terjadi hal yang demikian, segera bertobat, segera perbaiki, segera kembali pada jalan yang benar. Dan semoga Allah melindungi kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita, merukunkan, memberikan kedamaian, dan meridhai kita semua sebelum kita berpulang kepadanya. Semoga bermanfaat. Hadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi himbauan dari Ustadz Adi Hidayat kepada DPO yang belum ditemukan, teman-teman. Jadi kita harapkan ketika satu DPO sudah ditangkap, maka yang lain juga segera diketemukan, teman-teman. Dan ya, publik ini melihat, publik ini melototi prosesnya seperti apa, endingnya seperti apa. Kita semua lagi menunggu ini ya. Jadi ya, ini satu tahapan yang baik tentunya, karena satu DPO sudah ditangkap. Kita harapkan DPO yang lain juga tertangkap, dan ujungnya kita pasti ingin keadilan untuk Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.